Anda menyaksikan sedang viral, saya Yuliana Vanataba. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul diberhentikan mendadak. Benar demikian? Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta sudah bersama saya. Pak Heru, terima kasih sudah mau join Kembali bersama kami di Liputan 6. Liputan 6, selamat malam. Pak Heru, dari penjelasan Anda, KJMU ini bukan diberhentikan, tapi ada sinkronasi data. Analogikan Pak, agar lebih mudah dicerna halayak. Ya. Yang pertama, terima kasih Mbak Yuli, Liputan 6. Yang berikutnya adalah sinkronasi data KJMU kan wajar. Hmm, Cuma hmm, memang kemarin sempat terhenti. Mungkin terhenti sekian jam ya, atau 1 hari lah. Setelah itu, saya minta Dinas Pendidikan untuk mengaktifkan lagi. Intinya begini, hmm, sinkronasi data yang ada itu perlu diupdate terus. Update-nya bagaimana? Salah satunya caranya adalah data yang ada itu kita padankan dengan data DTKS ya. Semua kita ambil, kita padankan dengan Dinas eh, Pendapatan Daerah. hmm, Nah, di situ kalau kita klik dengan NIK, keluar semua, oh si A orang tuanya memiliki rumah di sini, memiliki kendaraan roda 4 sekian, ini sekian. Itu yang sedang dipadankan. Kalau terkait dengan desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, bagi yang saat ini sudah mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, misal dia semester 1, semester 2, dan seterusnya, tetap dapat, tetap bisa berlanjut. Sambil berlanjut ini seperti biasa lah, lanjut. Nah, kami, Pemda DKI, melakukan cross-check data, baik itu tadi sinkronisasi data dengan Dinas Pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ya, dan meninjau ke lapangan. Apakah data yang diberikan, disampaikan oleh adik-adik kita yang kita cintai, itu benar apa adanya, ya kan? Misalnya rumahnya kondisinya seperti ini, orang tidak mampu. Kalau benar, ya mereka tetap terus berlanjut. Intinya begini, kartu Jakarta Mahasiswa Unggul adalah diberikan bagi adik-adik kita yang ingin melanjutkan sekolah ke universitas yang tidak mampu. Itu dulu. Kalau dia tidak mau, kita berikan. Maka pemadanan data itu kan harus terus-menerus kita lakukan. Dan perubahan data itu di DKI Jakarta tentunya kan silih berganti ya. Data-data itu perlu disimpan. Misalnya contohnya mahasiswa X tadinya tinggalnya di Jakarta Barat, mungkin dia pindah ke Jakarta Timur. Itu kan perlu kita sinkronisasi. Tapi adik kita itu yang pindah tetap mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dan seterusnya itu Mbak. Simple. Biarkanlah ini pemerintah daerah menjalankan ini, melakukan pemadanan data sebagaimana data yang diberikan oleh adik-adik kita, mahasiswa, yang diberikan kepada Pemda. Nanti Pemda mensinkronkan, mengcross-check ke lapangan. Kan simpel. Adik-adik silakan aja sekarang sekolah, konsentrasi, dan seperti biasa. Kira-kira gitu Mbak, simpel. hmm. Berarti tidak hanya data dari mahasiswa, tapi tadi Pak Heru juga sempat menyampaikan bahwa disinkronasikan dengan data pusat gitu ya, Kemensos. Itu Ya, kalau Kemensos sudah selesai. apa? Kemensos Oh, sudah sudah selesai, selesai. DTKS-nya sudah kita terima, maka nanti Pemda dengan data-data itu, mungkin saja data-data yang di DTKS itu tidak pas. Contoh, Hmm, hmm, ada adik kita kemarin itu siswa di UNJ, dia tidak masuk di dalam data DTKS yang ada, tapi dia tidak mampu. Nah, ini kan perlu kita clear kan. Ya udah kita masukkan dia ke desil mana, ke DTKS yang tidak mampu. Nah, itu kan sekalian mensinkronkan data adik kita yang kemarin kuliah di UNJ tetap bisa mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan dia patut mendapatkan itu. Dan itu saya dukung untuk adik kita itu bisa sampai lulus sekolah tanpa harus memikirkan KJMU ini bagaimana itu urusannya
pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sudah sewajarnya lah, seperti Dinas Sosial selalu memadatkan data, Dinas Pendidikan juga begitu, Dinas Dukcapil juga begitu. Itu Mbak. Pak Heru, mungkin ada yang belum paham gitu ya, pemirsa Liputan 6 yang menyaksikan ini mungkin ada yang belum paham. Boleh dijelaskan lagi, jadi kategorinya seperti apa yang desil 1 sampai dengan 5 yang Ini, tadi dijelaskan oleh Pak Heru? gini. Kalau mahasiswa yang sudah mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dia di semester Hmm. 1, semester 2, semester 3, itu terus berlanjut. Sambil Pemda DKI melakukan updating data. Apakah data yang diberikan oleh siswa-siswa itu benar, dia tidak mampu, dan seterusnya. Nah, terkait tadi desil 1, 2, 3 kan yang kita sasar adalah warga yang sangat tidak mampu. Sangat tidak mampu itu ada kelas-kelasnya kira-kira. Nah, itu biar urusannya pemerintah daerah. Kira-kira gitu, Mbak. Tidak mampu, Oke, miskin, sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh eh, pemerintah pusat. oke. Nah, Itu, Mbak. kemudian juga Pak Heru menyampaikan bahwa yang kemarin sempat mengeluhkan ini kan ramai juga di beberapa sosial media begitu ya, banyak juga yang men-tweet segala macam gitu terkait dengan hal ini. Kemudian Pak Heru mengklarifikasi bahwa itu kemarin ada kesalahan dari sistem gitu. Apakah berarti sekarang sudah clear sistemnya ya Pak Heru ya? Dari 2 hari yang lalu sudah bisa, adik-adik sudah bisa mendaftar dengan baik. Silahkan adik-adik belajar konsentrasi, menempuh pendidikan yang baik. Saya inginnya adik-adik kita yang dari keluarga tidak mampu itu patut mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kira-kira itu, Mbak. Jadi tetap Oke. tepat sasaran. Ya, kita harapkan tepat sasaran Pak Heru. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan di sosial media lagi kami sempat melihat bahwa banyak sekali yang berkomentar keputusan ini terkesan mendadak begitu. Gimana tanggapan Pak Heru terkait dengan tanggapan kebanyakan orang dan mulai kapan sih sebenarnya rencana ini mulai dibahas Nah, gitu, Pak? itu kan harusnya ya kewenangan Dinas Pendidikan, mungkin Hmm. eh, sudah tersosialisasi, tapi mungkin sebagian belum. Maka dari itu, Hmm. kemarin saya undang adik-adik kita, mahasiswa yang mendapatkan KJMU, saya ingin tahu masukan langsung dari mereka. Dan mereka bilang, ya Pak, terima kasih sudah bisa kita buka lagi. Oh ya udah, saya pastikan. Terus juga mereka menyampaikan, Pak, ini kami ada yang semester 2, ada yang semester 3. Bagaimana? Ya kalau adik-adik sesuai dengan datanya di lapangan nyatanya seperti itu dan realitanya seperti itu, ya nggak usah dikhawatirkan, pasti adik-adik mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang memang sudah dapat sampai selesai kuliah. Oke, baik. Em, ini terkesan mendadak. Juga tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu anggota DPRD dari fraksi Nasdem begitu, Pak Heru terus kemudian mengatakan bahwa ini pembahasan tersebut belum dilakukan di DPRD. Apakah demikian, Pak Heru? Pembahasan yang mana ya? Pembahasan terkait Kalau dengan kalau perubahan pemadanan dan data, juga nggak. Saya tidak tahu kalau itu ya. Tapi kalau hmm, pemadanan data kan memang tugasnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta me-updating data setiap saat. oh, berarti clear ini adalah tugas Pemprov DKI dan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan DPRD. Demikian, Pak. Nantinya kan kalau updating data itu sudah, tentunya kan perlu waktu ya. Hmm. Kalau memang data itu nanti Dinas Pendidikan sudah fix, Hmm. perlu penambahan anggaran, kan data itu kita pakai untuk mengajukan anggaran ke DPRD. Bahwa itu sudah Hmm. tepat sasaran, sudah diteliti, sudah disinkronkan dengan Dinas Pajak, semua clear kan, sehingga Dinas Pendidikan menjalankan ini dengan aman dan akuntabel kan, kira-kira seperti itu. Tapi kira-kira akan ada revisi lagi nggak, Pak, kalau misalnya ini diajukan ke DPRD? Yang namanya kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu kan ada yang lulus, ya kan? Hmm. Ada yang Hmm. masuk lagi. Tentunya perubahan-perubahan data itu kan pasti ada. Nanti ada yang lulus besok tahun ini, ya kan? Nah, ada yang masuk lagi. Kan itu perlu data masuk dan keluar data kan perlu akurat.
Oke, baik Pak Heru, terakhir ini biar memperjelas lagi kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang juga mungkin menyaksikan liputan 6. Bagaimana mekanismenya sekarang gitu Pak? Dan Nggak ada apa yang harus berubah. ada pengurusan ulang gitu untuk peserta yang ingin mendaftar atau Ya seperti kalau apa Pak? peserta yang mendaftar menurut penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan itu kan per 6 bulan memang perlu ada daftar ulang kan. Istilahnya check and recheck lah bahwa mahasiswa itu masih ada, mahasiswa itu masih sekolah itu kan biasa, masih kuliah kan gitu. Mm-mm. Ya, Jadi tidak ada saya, perubahan saya mekanisme. tidak ada. Ya, Baik, data terakhir yang untuk ada, data yang ada di kami, data yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Dinas Pendidikan yang diberikan oleh adik-adik kita yang kita sayangi, kita cintai itu, itulah yang disinkronkan di lapangan. Ya kan rumah ya, saya di mana, bener nggak dilihat, dicek kan gitu. ya. Pak Heru Ya, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang akan mendaftar Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. mendaftar, Ya, berarti yang baru. ya. Ya silakan saja, persyaratan-persyaratannya itu sudah ada jelas di situ. Kalau kurang jelas silakan menghubungi Dinas Pendidikan dan semoga adik-adik kita, masyarakat kita yang memang kurang mampu, tidak mampu, pemerintah daerah bisa memberikan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan. Kalau kepada yang sudah mendaftar kemudian kemarin agak sedikit trouble, Mereka sudah yakin, sudah insya Allah sudah berjalan dengan baik. Kan kemarin saya panggil 18 mahasiswa, saya tanya satu-satu, sudah bisa buka lagi belum? Oh sudah semuanya. Ya Alhamdulillah. Ya, selamat belajar. Semoga cita-cita yang diimpikan tercapai dan tetap berprestasi. baik. Sekali lagi terima kasih Pak Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih, selamat malam, Liputan 6. Saya Ilana Panataba undur diri. Sampai jumpa.